Pengusaha minyak Riza Khalid kembali mangkir untuk memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto. Kita segera bergabung bersama rekan kami Ade Mulia langsung dari Gedung DPR Jakarta. Ade, bagaimana langkah MKD selanjutnya dalam pemanggilan Riza Khalid? Apakah mereka masih bersikukuh untuk mendatangkan Riza Khalid? Ya, betul sekali Robert, bahwa tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat kami di DPR mendapatkan informasi atau isu begitu bahwa pengusaha Riza Khalid akan hadir tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata sampai saat ini kami juga telah mendapatkan informasi baik dari Wakil Ketua MKD Junimat Girsang maupun dari Syarifudin Suding bahwa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan dan keterangan apapun. Dan Junimat Girsang sendiri mengatakan pada awak media bahwa ada dua opsi yang kemudian akan diberlakukan, akan sedang dipikirkan oleh pihak MKD. Yang pertama adalah sidang akan terus berlangsung atau berjalan tanpa adanya keterangan dari atau kehadiran dari Riza Khalid. Atau yang kedua, MKD akan mengupayakan tindakan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Riza Khalid. Begitu, Robert. Oke, Adi, kalau seandainya kita lihat pemanggilan paksa seperti apa yang dapat mereka lakukan, karena Riza Khalid belum berstatus hukum sebagai tersangka, terdakwa maupun juga terpidana, karena mungkin aparat hukum tidak bisa memanggil Riza Khalid yang berada di luar negeri secara paksa. Bagaimana langkah MKD? Robert, untuk menjawab pertanyaan Anda, sudah hadir bersama saya seorang narasumber, itu Bang Akbar Faisal. Selamat siang, Bang Akbar. Siang. Bang Akbar, ini tadi dikatakan bahwa ada opsi untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Riza Khalid. Upaya seperti apa yang kemudian direncanakan oleh MKD sendiri? Bukan opsi, tapi memang begitu aturannya. Ya. Seorang yang dipanggil, pertama nggak hadir, kedua nggak hadir, ketiganya ya ada mekanismenya. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah apa atau kenapa orang ini nggak hadir. Ya. Apakah karena unsur kesengajaan atau karena apa? Tapi sudah dapat keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan? Belum. Kita nggak tahu ini. Ini kan urusannya sekretariat dengan pimpinan. Ya. Jadi saya ingin tahu sebenarnya apa alasannya. Apakah sengaja untuk tidak hadir? Kalau sengaja untuk tidak hadir, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana seseorang yang berbisnis dan kaya raya dari Republik Indonesia, tapi kemudian tidak menghargai hukum kita. Saya berharap nih hal-hal seperti ini membuat kita semakin semakin sadar ya bahwa begitu besar tantangan kita menghadapi semua ini dalam menegakkan hukum kita. Saya mohon maaf tidak bisa bicara agak lancar karena lagi sakit. Baik. Tadi Pak Junimat Girsang juga mengatakan bahwa ada opsi yang pertama juga, katanya sidang berlangsung tanpa kesaksian Riza Khalid. Itu bagaimana, Pak? Begini, jadi sebenarnya kan yang kita sidangkan ini adalah menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada pelanggaran etika dari seorang anggota DPR bernama Pak Setia Novanto. Maka kemudian kami fokus ke situ. Soal bahwa Pak Riza Khalid perlu dipanggil karena di dalam rekaman itu ada itu namanya dia berbicara, mengambil inisiatif yang banyak untuk itu. Terlibat dalam percakapan itu begitu. Lagi pula Pak Ma'ruf Samsudin, di mana si pelaku rekaman, dan juga ada suaranya di dalam mengatakan iya benar kami bertiga. Tetapi Pak Setia Novanto mengatakan bahwa tidak mengakui rekaman itu. Maka sebenarnya itu mengkonfirmasi. Cuman menurut saya sebenarnya dari segi pelanggaran etikanya sih sudah jelas kelihatan. Ya, jadi ya monggo, saya sih berharap dan teman-teman kita sudah sepakat kemarin bahwa paling lambat hari Kamis, tanggal 17 itu sudah ada putusan. Sudah ada keputusan? Ada Pak Rezanya atau tidak itu pokoknya. Termasuk sebetulnya ada juga yang mengatakan bahwa kehadiran bukan hanya Riza Khalid, kehadiran Luhut Panjaitan dalam sidang kali ini juga dipertanyakan urgensinya. Bagaimana menurut Bang Akbar? Ya, kita pengen tahu sebenarnya, karena kan Pak Setia Novanto membantah semua nih. Jadi kita pengen tahu sebenarnya alur ceritanya kayak apa, menyangkut sebuah kekayaan sumber daya alam kita yang luar biasa. Yang lain pula kami ingin lihat adalah bagaimana sih pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif sekarang ini untuk kasus seperti yang kasus ini. Kita pengen tahu
Karena jangan sampai kemudian kita setiap hari berbusa-busa berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elit. Bang Akbar, satu sisi bahwa Anda mengatakan bahwa ada atau tidak Riza Khalid, tanggal 17 sudah akan harus ada keputusan. Tapi sisi lain, MKD akan melakukan upaya pemanggilan paksa. Ini bagaimana, Bang? Masih ada beberapa hari kan? Masih ada beberapa hari. Meskipun menurut saya sebenarnya dengan kondisi seperti ini, sebenarnya Riza Khalid itu sudah terbukti bahwa itu suaranya. Sekarang kan di Kejaksaan sudah disidik. Ya. Saya dengar informasi bahwa bahkan penyidikan Kejaksaan sudah jauh. Ya. Sudah jauh, alat-alat bukti yang baru sudah ditemukan gitu. Menurut saya ya monggo saja. Ini kan kita hanya mau bertanya dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Pak Riza Khalid itu dalam kerangka pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto. Tetapi untuk urusan hukumnya kami berharap Kejaksaan Agung itu maju lebih jauh lagi. Kita masih menunggu kehadiran Pak Luhut bin Sarpanjaitan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Luhut bin Sarpanjaitan, Bang Akbar? Dia menyangkut dengan apa yang dalam rekaman itu. Kenapa kok seakan-akan Pak Setia Novanto dengan Riza Khalid yang mengambil alih kendali pembicaraan ini begitu percaya diri dan kemudian menawarkan berbagai hal dan atau segala macam kepada pihak Freeport, seakan-akan ada penjaminan dari seorang pejabat negara. Kalau melihat logikanya itu seakan-akan itu mereka berani melakukan itu karena ada penjaminan dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan sampai mengatakan begini, ini rahasia antara kita saja berempat saja ya. Berempatnya siapa? Aku pengen tahu sama Pak Luhut. Karena logikanya itu seakan-akan berempat tak dengan Pak Luhut. Apakah memang hanya dicatut saja atau memang juga terlibat dalam kasus Papa minta saham begitu ya, Bang Akbar? Tapi kita bicara soal logika juga, Bang Akbar. Beberapa waktu lalu Pak Luhut bin Sarpanjaitan juga menggelar konferensi pers. Apa peran konferensi pers itu? Apa maknanya untuk sidang MKD? Nggak bermakna apa-apa begitu. Nggak bermakna apa-apa begitu. Maknanya kalau ketiga orang hadir di sidang itu apa? Yang tiga orang hadir itu orang yang tidak, pertama menghina DPR, menghina MKD, sangat memalukan, dan jujur saya malu satu sidang dengan mereka. Bang Junimar tadi mengatakan bahwa akan ada follow up nanti di sidang juga terkait tiga orang ini. Apa follow up-nya kira-kira, Bang? Ya mungkin kita akan sidangkan ulang orang ini. Setelah kasus ini atau dalam rapat kali ini? Setelah sidang ini. Berarti memang nanti yang tiga orang ini akan digabung disidangkan begitu atau bagaimana mekanisme? Mungkin publik ingin tahu. Seperti itu. Saya tidak percaya mereka bisa melakukan itu. Saya juga diundang. Tapi kenapa mau datang? Apakah sudah ada keputusan tetap bahwa MKD tidak akan hadir dalam konferensi pers itu? Loh, bukan begitu logikanya. Saya juga akan tanya Pak Luhut nantinya. Bahasa apa yang Anda gunakan? Kalau mengundang, ya monggo mengundang meskipun itu juga tidak etis, tidak logis. Apalagi kalau menggunakan kata memanggil. Pangkat saya lebih tinggi dari Pak Luhut. Menurut Undang-Undang Amandemen keempat, pangkat saya lebih tinggi dari dia. Karena kenapa? Saya selevel dengan Presiden. Soal kewenangan saja yang membedakannya. Nah, saya pengen tahu, Anda memanggil atau mengundang? Nah, kalau mengundang pun juga tidak ada etis seorang hakim datang ke situ. Pengadilan mana di dunia ini di mana hakimnya itu berurusan dengan si orangnya dan atau itu jelas-jelas tertara di dalam peraturan MKD itu sendiri, Bang Akbar, begitu ya? Nah ini berarti sudah ada sinyalir bahwa yang tiga orang ini melanggar kode etik dari MKD, begitu ya? Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin untuk Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Ya, cuma mengkonfirmasi banyak macam. Saya tentu saja akan saya simpan nantinya. Jangan sekarang. Baik. Terima kasih Bang Faisal. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya bersama Anda. Dan pemirsa, kami kembalikan ke Robert di studio. Robert. Baik, ada satu pertanyaan terakhir. Apakah sudah ada konfirmasi? Apakah sekarang Luhut bin Sarpanjaitan sudah hadir di Gedung DPR untuk memenuhi panggilan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat? Iya, Robert, dapat kami informasikan bahwa saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Luhut bin Sarpanjaitan. Artinya di belakang saya juga bisa Anda saksikan Mike aja, Mike. Di tas. Iya, Luhut kayaknya. Ya, kami mendapatkan informasi yang perlu kami konfirmasikan kembali bahwa katanya Luhut bin Sarpanjaitan sudah hadir di gedung DPR dan kami akan terus memantau bagaimana kehadiran beliau dan apa informasi akan kami update ke Anda, Robert.
Baik, terima kasih Ade untuk sekarang. Kami akan segera kembali.